Hai guys, welcome di channel Mama V and Bre. Ya, jadi biasanya kalau channel ini isinya tentang daily vlognya si bocil Brejisan. Nah, kali ini Mama V, aku mau take over. Nah, ini sesuai sih sama konten yang pingin Mama V buat di channel Mama V and Bre ini. Namanya konten take over. Kenapa namanya take over? Karena di konten ini nggak ada sama sekali namanya Brejisan muncul. Jadi konten take over ini khusus untuk Mama V bikin konten tentang isu-isu perempuan. Nah, ini sama sih, nggak jauh beda sama video yang pernah Mama V juga upload di channel YouTube Mama V and Bre terkait perempuan yang waktu itu sempat Mama V kirim untuk lomba vlog dan alhamdulillah dapat juara satu. Nah, ini bentuk lanjutannya sih. Mama V pingin banget di konten take over ini khusus untuk Mama V, cerita-cerita, kita bisa sharing-sharing terkait isu-isu perempuan. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang isu-isu perempuan yang apa yang bakal Mama V bahas di episode pertama kali ini, jangan lupa kalian buat subscribe dulu, terus komen, like, dan share, karena subscribernya kan masih dikit, karena ini kan channel baru. Jadi ayo dong bantuin buat subscribe biar makin semangat ngonten terkait isu-isu perempuan. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya. Nah, di konten take over yang pertama ini, Mama V pengen ngebahas isu perempuan dari postingan Magdalene ID yang aku temuin di Instagram. Guys, daripada panggil Mama V, panggilnya aku aja ya. Biar ya lebih mudah dikit lah cara Mama V kalau khusus kali ini. Jadi guys, aku temuin postingan dari Magdalene ID. Ini postingan di tanggal berapa nih? Di tanggal 8 Maret 2023. Jadi di Magdalene ID waktu itu aku baca-baca kan di Instagram, itu bahas tentang brand and behavior cuma kedok. Pengalaman ikut kontes kecantikan bikin saya muak dengan standar keperempuanan. Wah, ini rasanya relate banget sih sama aku ya. Kenapa? Gitu kan? Kenapa aku pingin banget nih di konten take over kali ini, di episode pertama aku pingin bahas ini karena postingan Magdalene tanggal 8 Maret ini relate banget sama yang pernah aku alami beberapa tahun silam. Zaman-zaman aku masih muda, zaman-zaman aku masih demen banget ikut duta-dutaan, ikut pageant-pageantan gitu ya. Emang rasa-rasanya kayak aduh, kayaknya nggak banget deh kan. Ya, kalau bisa dibilang aku sendiri sih cewek yang bisa dibilang tomboy ya gitu kan, lebih suka aktivitas lapangan, lebih suka yang aktivitas banyak gerak, olahraga gitu. Tapi kenapa pada akhirnya memutuskan untuk ikut duta-dutaan, pageant-pageantan yang harus tampil cantik, yang harus pakai high heels gitu. Jadi sebelum aku bahas ini, aku mau kasih tahu dulu nih alasannya ke teman-teman. Kenapa sih dulu aku, Vera nih, si cewek tomboy, kenapa mau ikutan kayak gitu. Jadi awalnya kenapa aku mau ikut adalah aku pingin menantang diriku sendiri gitu kan. Karena selama ini ya, dari mulai SMP sampai SMP, SMA, kuliah, itu kan aku sukanya basket ya, olahraga gitu kan. Ke kampus sukanya pakai sepatu, pakai kemeja gitu. Terus rasanya kayak aku nggak bisa nih terus-terusan kayak gini, karena suatu saat aku butuh pastinya ilmu lain yang akan berguna di banyak tempat gitu. Makanya aku challenge diriku sendiri untuk bisa ngerubah itu. Salah satunya adalah dengan mengikuti duta. Nah, pemilihan duta pertama yang aku ikutin adalah Duta Pariwisata Kabupaten Jember alias Gus dan Ning. Ntar aku bakal share sih fotonya aku pada waktu jadi Ning Jember. Waktu itu aku dapat juara runner up 2. Jadi juara 3. Ya nggak apa-apa lah, awal-awal
awal dapat juara 3 kan lumayan ya. Kayaknya sih alasan cuma satu sih, nggak bisa jadi juara. Tinggiku kurang sih kayaknya ya, tapi kalau ngomongin yang lain nggak kalah sih sama yang lain. Pede. Nah, berkaitan dengan postingan dari Magdalene terkait judul ini ya, brain and behavior cuma kedok. Pengalaman ikut kontes kecantikan bikin saya muak dengan standar keperempuanan. Nah, ini bener-bener aku relate banget. Relate banget. Kenapa? Karena kan kalau yang diceritakan di Magdalene ini, nanti teman-teman bisa lihat tuh di postingan Magdalene ID tanggal 8 Maret. Itu dibahas, jadi ada sosok nih, anak perempuan, dia ikut standar, ikut duta, salah satu duta-dutaan apa, duta bahasa sih kalau nggak salah, itu tidak pernah menyebutkan yang namanya beauty. Jadi memang kalau di pageant ya teman-teman, biasanya itu ada 3B yang harus diterapkan, brand, behavior, dan beauty gitu. Tapi pada pemilihan duta yang diikutin si anak ini itu tidak disebutkan adanya beauty gitu. Jadi brand and behavior itu jadi yang utama. Makanya si anak ini ikut daftar, tapi pada waktu dia udah gabung, udah terjun dan keterima menjadi finalis, ternyata tetap aja si beauty gak boleh lepas dari pemilihan pageant-pageantan atau duta-dutaan. Ini relate kenapa? Karena gini teman-teman, yang pertama, aku tuh kan tomboy ya. Dulu aku ikut pageant itu, ikut pemilihan duta wisata itu, ibaratnya kayak pisau bermata dua sih. Yang menguntungkan, tapi buat aku sendiri juga jadi hal yang berat banget buat bisa dijalanin gitu. Karena apa ya, sebagai cewek tomboy gitu kan, yang pada zaman mudanya dulu kayak aduh kemana-mana harus pakai sepatu, terus ikut duta-dutaan itu harus pakai high heels, yang high heelsnya itu minimal harus 7 cm. Bayangin kalian cewek tomboy yang sukanya pakai sepatu terus harus pakai high heels setiap hari minimal 7 cm. Nah, kenapa tadi aku bilang kalau ini relate banget sama aku, karena aku juga ngerasain ikut duta-dutaan. Nyatanya brand and behavior ini tidak cukup untuk seorang duta. Tetap seorang duta harus memiliki kecantikan yang paripurna alias beauty. Ya, aku kenapa jadi kayak gini ya? Iya, jadi memang nyatanya brand and behavior ini tidak cukup untuk seorang duta, untuk seorang finalis terpilih menjadi duta, entah itu duta apa aja. Karena kebetulan selain duta pariwisata, aku waktu itu pernah juga ikut duta bahasa dan duta lalu lintas gitu. Nyatanya memang seperti itu. Iya, nyatanya memang brand and behavior itu memang nggak cukup. Tetap aja beauty itu jadi kunci gitu loh. Nggak tahu sih ya, tapi coba deh kalian perhatikan kalau misalkan nonton pageant-pageantan di televisi, kalian pasti suka greget kan kalau misalkan ada nih yang jawabannya bagus tapi dari segi looknya dia kurang, dia kayak nggak bakal deh ini masuk gitu. Tapi kalau dia udah looknya oke, meskipun jawabnya ada salah-salah, dia punya kesempatan yang lebih untuk bisa melangkah ke babak berikutnya gitu. Kalian pernah gak sih mikir kayak gitu? Aku sering banget sih. Ya, jadi teman-teman, ini ya, jadi ya guys ya, buat aku nih yang terbiasa pakai sepatu di lapangan gitu ya, pada waktu itu harus dituntut untuk memakai sepatu yang minimal tingginya harus 7 cm, itu justru kayak beban banget, berat banget. Meski pada waktu itu sih ngerasanya kayak tarung nih, aku harus bisa apa ya istilahnya, ngedobrak zona nyamanku sebagai anak lapangan yang suka olahraga gitu kan. Terus harus dengan diubah 180 bahkan 360 derajat, aku harus mengubah diriku menjadi sosok perempuan yang banyak dibicarakan di mana-mana. Gimana ya? Ya, intinya harus menjadi sosok perempuan yang kerap dinormalisasi. Ya cantik, ya suka make up, ya rambutnya harus panjang gitu kan, kadang
harus penampilannya harus oke, seksi, pakai baju yang sesuai dengan bentuk tubuh. Nah, ya seperti itulah gitu. Ada perasaan nggak nyaman tentu, tapi karena aku ngerasa aku udah terjun, ini jadi kayak oke lah aku jalanin gitu. Meskipun sebenarnya cukup berat, cuma di beberapa kesempatan aku tetap menjadi diriku sendiri. Nah, aku kasih contoh nih. Jadi waktu itu pas waktu ikut di salah satu pendangduta ya, ini yang aku ikutin pertama kali, rambutku tuh pendek segini. Nah, setauku di aturan formal, kalau rambut pendek segini ya masih di atas bahu itu kan nggak bisa banget dicepol, tapi peraturannya tetap cepol. Nah, itu aku udah ngelawan tuh ke panitia gitu, tapi katanya sih ya nggak bisa, di sini punya aturannya sendiri seperti itu. Akhirnya oke, karena aku masuk ke babak berikutnya, aku ikutin aturan panitia dengan mencebol rambutku. Dan every time aku harus menyempatkan untuk touch up, jadi nggak boleh banget tuh mukanya keringetan kayak gini. Aduh, panas banget. Mukanya keringetan kayak gini tuh nggak boleh. Jadi kalian harus tetap cantik, tetap harus stand out penampilan, bahkan gak cuma penampilan apa yang kalian pakai ya, tapi apa yang kalian tampilkan juga di muka kalian gitu. Kalian harus terus touch up, nggak boleh kelihatan keringetan. Nah, itu sih. Jadi kayak ada standar-standar kecantikan yang memang diterapkan gitu kan, untuk menjadi seorang duta, untuk menjadi seorang yang cantik menurut mereka gitu. Nah, ini relate sama yang di Magdalene, karena yang di Magdalene itu ternyata juga merasa kayak gitu. Nyatanya memang brand and behavior itu nggak cukup gitu loh. Aku yang merasa udah cukup pengetahuanku gitu kan, yang udah merasa cukup untuk bisa ngejawab semua pertanyaan, nyatanya nggak cukup kalau aku tidak memiliki paras yang menurut mereka cantik. Nah, ini susah sekali gitu kan, karena balik lagi ya, pada akhirnya seperti menormalisasi kecantikan. Itu pasti menormalisasi perempuan cantik itu standarnya harus seperti ini, itu pasti. Padahal yang aku tahu, yang aku pelajarin, standar kecantikan kan sebenarnya beda-beda ya gitu loh. Tapi kalau ikutan duta-dutaan itu semuanya harus dilihat dari segi yang seperti itu gitu. Jadi ya, brand behavior gak cukup, kalian tetap harus beauty. Nah, apa ya, kalau misalkan ngomongin, tapi ada juga kok yang sorry to say, misalkan yang nggak oke tapi mereka masuk. Nggak oke-nya yang seperti mana ya gitu. Pada akhirnya aku rasa tetap nantinya ke jenjang yang lebih tinggi akan ada perubahan-perubahan fisik yang menunjukkan kalau cantiknya harus seperti ini gitu loh. Cantiknya harus seperti ini nantinya, yang standar cantiknya itu harus kayak gini gitu. Bukan lagi mementingkan brand and behavior yang dimiliki oleh peserta itu gitu. Nah, ini kalau berdasarkan pengalamanku juga ya, yang aku relate, kenapa sih nyatanya brand and behavior ini nggak cukup, karena pada akhirnya aku rasa banyak sekali peserta-peserta duta-dutaan ini kayak ya udah berlomba-lomba untuk tampil stand out, tampil cantik sesuai standar yang sudah ditentukan gitu. Mereka seakan-akan tidak memiliki standar kecantikannya sendiri. Nah, aku mau cerita nih. Jadi pada waktu itu aku pernah kita ada kegiatan di lapangan, kalau nggak salah waktu itu bersih-bersih. Tahu kan kalau aku pemikirannya kerja di lapangan bersih-bersih otomatis pakai sepatu dong, pakai sepatu yang nyaman gitu kan, bukan lagi pakai high heels, bukan lagi pakai wedges, karena aku ngerasanya ini kegiatan lapangan gitu. Tapi pada saat aku datang, aku ngerasa jadi orang yang paling berbeda di antara mereka yang datang-datang dengan memakai high heels, memakai wedges. Aku bingung melihat teman-temanku yang, kan kita mau pungutin sampah, kenapa melakukan seperti itu ya. Lagi-lagi aku masih kekeh dengan pendirianku yang aku punya kemampuan gitu kan, aku ngerasanya aku punya kemampuan gitu. Entahlah orang lain menilai aku cantik atau tidak gitu, tapi aku ngerasa aku punya kemampuan yang pada waktu itu kan duta wisata ya. Aku punya kemampuan untuk bisa
mempromosikan wisata di daerah tempat tinggalku nih, di kabupatenku nih gitu. Jadi aku tidak pernah memikirkan hal-hal yang seperti itu sebelumnya. Tapi nyatanya itu memang benar-benar dituntut. Tapi ada momen juga ketika saat itu kita mungutin sampah, kita ada evaluasi, ternyata teman-temanku yang pakai high heels itu salah loh gitu. Nah, ini nih sebenarnya yang menjadi kayak apa ya, simpang siur gitu loh. Karena merasa standar kecantikan itu harus perempuan yang memakai high heels mungkin ya. Harus yang tampil cantik dengan polesan, make up gitu kan. Mereka masih menganggap ya kemana-mana harus pakai high heels biar tetap terlihat cantik. Padahal menurut aku ada momen-momen yang kita itu harus menyesuaikan. Ya nggak mungkin dong kalian terjun ke sungai untuk pungutin sampah tapi kalian pakai high heels, pakai wedges. Bayangin coba. Nggak mungkin kan. Nah itu sih, jadi kayak apa ya, semacam mindset yang itu susah diubah kepada para peserta duta-dutaan ini. Kalau harusnya sih mereka tetap bisa tahu kondisi dan situasi mereka harus berpenampilan seperti apa gitu, meskipun standar kecantikan itu ditetapkan gitu, tapi buat aku sih bisa beradaptasi itu lebih penting gitu. Dan tantanganku juga ketika waktu itu aku ikut duta-dutaan, jadi kan aku ikut 3 nih, ada duta wisata, duta lalu lintas, dan duta bahasa gitu. Duta pariwisata tentu ya, karena nantinya kita juga dituntut tampil untuk di depan banyak orang, standar kecantikan yang sudah ditetapkan itu harus dipatuhi. Jadi omong kosong itu kalau misalkan brand behavior doang, tetap kalian must beauty. Tetap kalian harus terlihat cantik gitu ya, kalian harus yang sedikit-sedikit touch up, make up dan gak keringetan, yang harus pakai high heels biar terlihat jenjang gitu kan, harus memakai baju yang setidaknya sesuai dengan bentuk tubuh kalian gitu. Terus yang kedua aku ikut duta lalu lintas. Nah, duta lalu lintas ini sih lebih ya lebih woles lah, tapi tetap setiap kita ada kegiatan kumpul gitu ya, make up it's a must gitu kan, tetap harus berpenampilan, intinya seperti itu. Sepinter-pinternya kalian pun, terus sikap kalian oke gitu ya, kalian punya behavior yang oke, tapi kalau kalian kurang gitu dari segi penampilan itu kayak yang ah, entar deh kalau misalkan ini nggak oke kali kamu yang bisa maju gitu loh. Terus yang ketiga aku duta bahasa. Aku duta bahasa sempat ikut juga. Nah ini yang duta bahasa sama persis yang dialami sama pengirim di Magdalene ID tanggal 8 Maret. Coba kalian lihat. Jadi si pengirim itu ikutan duta bahasa. Di situ kan dijelasin bla 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 bla. Terus dia ngerasa oh iya ya, tetap nih kecantikan yang dibutuhkan. Apalagi ada salah satu senior yang ternyata sepertinya dia itu tahu kalau pastinya mereka yang berpenampilan oke, yang punya fisik menarik pastinya yang akan menang. Ya meskipun sorry to say mungkin pengetahuannya lebih kalah dibanding dengan yang mukanya bisa dibilang kurang dari standar itu, tapi nyatanya dia bisa jadi pemenang gitu. Nah ini kan lagi-lagi ya menunjukkan kalau ya brand and behavior itu gak cukup, tapi tetap kamu harus beauty. Beautynya kayak gimana ya, kayak standar yang mereka tentukan, bukan beauty yang kita semua beauty gitu, bukan, tapi standar kecantikan yang memang sudah ditetapkan gitu. Nah ini nih, ini tadi kan aku di awal sudah aku sebutin ya, kalau ikut duta-dutaan, pageant-pageantan pemilihan yang seperti itu kayak pisau bermata dua gitu kan, yang ujungnya sama-sama runcing nih. Kalau tadi aku udah ceritakan pengalamanku yang aku yang cewek tomboy ikutan rasanya tersiksa banget gitu kan dengan standar kecantikan, sampai pada akhirnya jujur setelah aku terpilih menjadi juara 3, aku masih sempat itu gabung sama paguyubannya, aku masih sempat menjabat sebagai wakil ketua paguyuban gitu kan. Terus tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari paguyuban. Karena apa? Karena memang aku sangat tidak bisa mengikuti standar yang mereka tentukan gitu. Meskipun sebenarnya sih nggak ada yang terucap ya, kalau misalkan nih kita ada acara untuk kumpul-kumpul terus
harus pakai baju yang seperti ini, harus pakai yang seperti itu nggak ada sama sekali. Tapi masing-masing dari mereka itu selalu berpenampilan yang sesuai standar kecantikan itu tadi. Sedangkan aku masih belum bisa yang seperti itu. Jadi aku timbul perasaan aku tidak nyaman gitu. Sampai pada akhirnya aku berpikir kalau oke, kalau tujuannya menjadi seorang duta, yang waktu itu duta pariwisata, kita dituntut untuk bisa mempromosikan daerah tempat tinggal kita, untuk bisa mengenalkan ke halayak ramai, ke orang-orang di luar sana, untuk bisa datang berkunjung ke destinasi yang kita punya gitu kan. Kayaknya aku nggak perlu deh gabung sama ini paguyuban gitu, meskipun aku alumni. Jadi pada saat itu aku pun pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi gabung di paguyuban. Aku punya cara sendiri untuk bisa mempromosikan tempat tinggalku. Aku punya cara sendiri untuk bisa kritik, membangun agar destinasi wisata di tempat tinggalku, di kabupatenku ini bisa didatengin sama orang lain tanpa harus gabung gitu. Karena buat aku waktu itu kenyamananku sih yang nomor satu gitu. Ketika aku tidak bisa bergabung dengan mereka, tentunya tidak ada pemikiran-pemikiran pun yang bisa klop gitu pada akhirnya. Jadi aku memutuskan untuk cabut gitu. Nah yang kedua itu kan aku ikut duta lalu lintas. Nah duta lalu lintas ini aku kebetulan dapat juara 4. Jadi juara 4 itu apa ya, runner up 3 ya, juara 4 runner up 3 itu. Kegiatannya sih lebih ke sosialisasi gitu ya, lebih bisa menjadi diri sendiri sih pada waktu itu. Public speaking yang dilatih gitu. Yang ketiga di duta bahasa. Di duta bahasa ini jadi sistemnya mereka tuh langsung datang, daftar dulu via online, administrasi segala macam, sampai pada akhirnya pemilihan. Dan pemilihan itu aku masuk di 50 besar. Masuk di 50 besar, kita ketemu semuanya, cowok cewek, cewek 50, cowok 50. Terus kita ada tes di situ ada tes wawancara, tes pengetahuan gitu kan. Yang masih tetap, jadi kita datang harus dengan sesuai standar kecantikan yang mereka tentukan. Tentunya harus pakai heels ya, tidak boleh Anda perempuan memakai sepatu sneakers. Iya, sesuai standar kecantikan yang sudah ditentukan gitu kan. Nah, aku datang ikut sesi wawancara, sesi ujian tulis gitu kan. Sampai pada akhirnya aku berhasil masuk 15 besar. Nah di 15 besar itu barulah public speaking kita yang diuji terkait bahasa dan bla bla bla. Aku maju. Pada waktu itu aku ingat banget aku mau komentari tentang, karena ini duta bahasa ya, aku mau komentari tentang pemakaian kata yang digunakan oleh panitia pada saat pembukaan. Jadi yang aku tahu ya pada waktu itu, aku inget banget, mungkin itu juga jadi pelajaran sih buat aku, karena aku mengomentari panitia yang menurut aku salah gitu. Ya mungkin menurut mereka janganlah dikomentari, tapi menurut aku sesuatu yang salah ya harus dibenarkan dong. Masa ada panitia nih di duta bahasa, dia pembukaan memakai kata yang terhormat kepada bla bla bla, kemudian kata keduanya yang terhormat lagi. Nah itu jelas-jelas salah kalau di bahasa. Tapi kan menurut mereka mungkin caraku itu salah gitu, karena mengkritik. Tapi menurut aku justru yang disampaikan oleh panitia itu salah. Masa sih ada yang terhormat itu 2 kali? Kalau yang berarti dia yang paling tinggi, yang berikutnya jangan ada lagi dong yang terhormat, yang kami hormati kayak misalnya. Nah aku ingat banget aku bahas itu. Dan pada akhirnya ketika pengumuman 10 atau 8 ya aku lupa gitu, setelah 15 aku langsung di-cut, aku nggak bisa masuk. Tapi ya udah sih, itu pengalaman buat aku gitu. Cuma lagi-lagi dari ketiganya yang aku bilang tadi ini berkaitan banget sama postingan Magdalene. Iya, brand and behavior ini tidak cukup. Tetap beauty itu menjadi salah satu yang harus diunggulkan oleh seorang yang ingin menjadi duta atau pageant lah kayak gitu. Tapi balik lagi seperti yang aku obrolin di awal, kalau kenapa sih ikut duta-dutaan itu pisau bermata dua gitu, yang sama-sama ujungnya runcing nih gitu. Karena selain dari mungkin yang aku sampaikan tadi, ada juga kok manfaat, banyak bahkan manfaat yang bisa aku terima. Ya salah satunya yaitu ya mungkin dari aku yang tomboy, aku bisa belajar nih caraku untuk berpenampilan, aku belajar public speaking juga gitu.
Terus hal-hal lain apa ya yang bermanfaat itu ya mungkin relasi gitu kan. Karena ketika kita udah dinobatkan menjadi seorang duta wisata nih, misalkan kita akan terus bekerja sama dengan orang untuk mewakili kabupaten kita gitu, memperkenalkan. Nah, dalam proses itu kan kita akan berkenalan dengan banyak orang nih. Nah, itu juga bisa membangun relasi kita. Kemudian apa ya, portofolio sih pastinya. Karena kan kalau misalkan kita itu jadi sebuah privilege juga nggak sih? Menurutku iya. Kenapa ya? Karena kalau misalkan di portofolio itu kita pernah mengikuti ajang apa, itu rasanya kayak wah ini satu poin plus nih untuk si anak ini gitu kan, untuk bisa masuk atau enggak, diterima atau enggak nih di perusahaan gitu. Jadi portofolio itu juga pasti. Terus selain CV, selain portofolio, apalagi ya kira-kira? Oh, pengetahuan. Ya, pengetahuan itu jadi manfaat yang berharga banget sih. Karena kan di saat kita karantina ikut pemilihan duta-duta itu tadi, kita akan diajarkan banyak hal nih pengetahuan. Kalau misalkan pariwisata ya, di dunia pariwisata itu seperti apa gitu kan, itu pengetahuan yang berharga banget untuk aku sendiri gitu. Jadi ya CV itu tadi privilege buat kita, pengetahuan, kita banyak relasi ya, banyak juga kok manfaatnya. Selain memang ada hal-hal yang menurut aku atau si mbak yang kirim di Magdalen ini ada hal-hal yang kurang mengenakan gitu, karena tetap harus mengikuti standar kecantikan yang selama ini dibentuk oleh masyarakat itu sendiri gitu. Jadi buat orang-orang yang seperti aku atau mungkin si mbak yang kirim di Magdalen itu jadi suatu hal yang berat, jujur buat aku sih iya gitu. Makanya aku memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan paguyuban. Jadi guys, intinya memang benar sih apa yang disampaikan oleh si mbak pengirim di Magdalen ID itu. Kalau nyatanya brain and behavior itu tidak cukup untuk ikutan ajang-ajang pemilihan duta-dutaan atau pageant-pageantan. Tetap kalian harus terlihat cantik sesuai dengan standar kecantikan yang selama ini ditentukan. Tuh makanya jangan heran nih kalau misalkan kalian nonton pemilihan pageant-pageantan, ada yang cantiknya luar biasa tapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan, dia pasti akan masuk perhitungan dibandingkan yang mungkin fisiknya kurang tapi dia pintar public speaking, pintar menjawabnya, dia tidak bisa mendapatkan tempat. Jadi ya kayak gitulah, beauty harus tetap ada. Jadi bullshit sih, omong kosong sih menurutku kalau pemilihan duta-dutaan itu tidak mementingkan beauty. Ya gitu tadi deh yang udah aku share ke kalian. Mungkin kalian ada ide apa lagi nih yang bisa aku share ke kalian lagi, yang bisa kita komenin atau kita bikin bahas tentang apa lagi ya, isu perempuan yang lainnya gitu yang menarik. Kalian bisa tulis di kolom komentar, ntar aku bakal bikinin videonya untuk kalian. Lagi-lagi ya, jangan lupa buat subscribe, bantuin subscribe dong, terus share, like, dan komen. Bye bye.